Baik, kita lanjutkan ya, Bapak Ibu sekalian. Iya, Bapak. Jacob, are you still here? Yeah. Yes. Okay, then yeah, if not, then I will not use English. Okay, since you're here, you're still here, I'll still use English. Oke, jadi tadi kita udah ngomongin sedikit tentang naturalness bias. So it's basically hidden prejudice between a striver and a natural. Dia lanjut kemudian menceritakan juga tentang riset yang lain, riset yang lain yang dilakukan oleh orang yang sama yang mencetuskan istilah naturalness bias ini. Dari research from that research, her colleague conclude that when we believe a student is especially talented, we begin to lavish extra attention on them and hold them to higher expectations, and we expect them to excel, and that expectation becomes a self-fulfilling prophecy. Jadi kalau kadang-kadang orang punya bakat, kemudian murid atau apapun itu, kita bisa bikin ini lebih general. Sometimes we put lavish extra attention to that person, right? When someone is talented, kita jadi lebih peduli karena ada, karena ada naturalness bias ini. Kita percaya, kita lebih suka hal-hal yang natural, yang bakat alamiah. Dan ketika ada orang yang seperti itu, kita akan memberikan ekstra perhatian, dan kita akan punya ekspektasi yang sangat tinggi terhadap mereka, compared to those who are not as talented. Sehingga kita selalu berekspektasi agar mereka selalu excel, selalu tampil prima, tampil bagus, dan at the end of the day, their expectations becomes a self-fulfilling prophecy. Gitu. Nah, dia juga bilang bahwa untuk bisa menjadi high achieving, untuk bisa menjadi sukses, sama seperti si researcher ini. By the way, si researchernya ini namanya Chia. Chia ini dia sangat pintar sekali, kuliahnya sekolahnya dari awal di Juilliard. Juilliard itu the best music school. Kemudian lanjut di Harvard, dia punya 2 master's degrees. Dia punya PhD dan lain sebagainya. She plays different performance at Carnegie Hall, pokoknya very very high achieving. So apa yang dia bilang soal bakat? Dia bilang bahwa she has some talent, ya betul, memang dia punya bakat. Tapi what bring her to that point is that because she wanted to get better and better and better, and when she practiced piano, she pictured herself on stage in front of a crowd audience, and she imagined people clapping. Jadi dia sadar bahwa dia memang punya bakat nih si peneliti ini, sampai dia begitu high achieving. Tapi bakat itu dia bilang nggak akan bawa dia kemana-mana kalau dia nggak bekerja keras. Gitu. Karena kenapa dia bekerja keras? Karena dia pengen untuk selalu menjadi lebih baik, dan lebih baik. Dan ketika dia bermain piano, berlatih piano, dia selalu membayangkan dia tampil di sebuah panggung yang besar dengan banyak audiens, dan audiensnya semua bertepuk tangan kepada dia. So again, talents means nothing without effort. Kemudian si penulis berlanjut cerita personal dia, tentang pekerjaan di McKinsey. I don't want to talk too much about this because I don't really see any important points to say. Cuman di sini dia cerita tentang gimana proses dia di McKinsey, cara dia masuk melalui interview dan lain sebagainya. So one of the interesting question that was asked during her interview was how many tennis ball are manufactured in the United States per year. Jadi waktu dia interview di McKinsey, dia ditanya di Amerika ini ada berapa ya jumlah bola tenis yang diproduksi setiap tahunnya gitu. Well, she definitely has no idea to the answer, tapi dia menjelaskan approach-nya seperti apa sih gitu. Jadi ini mirip-mirip lah sama pertanyaan yang sering ditanyain waktu mau masuk Google, kayak ada berapa sapi di dunia ini, ada berapa banyak, I don't know, that kind of weird questions. Karena yang dinilai adalah the way she tried to solve the problem
that is a little bit of abstract with a certain way of analysis. Okay, so until this point, I did not note anything important to be mentioned, but she mentioned something about a book called The War of Talent. Dia bilang di situ bahwa the companies that excel are those that aggressively promote the most talented employees, while just as aggressively culling the least talented. Jadi buku The War of Talent ini diterbitkan oleh kolega-kolega dia di McKinsey, dan di buku ini disampaikan bahwa perusahaan-perusahaan yang besar, yang prima, adalah perusahaan yang secara agresif mempromosikan pekerjanya yang berbakat, quote-unquote, emphasis on talent, dan juga sama agresifnya mengeluarkan atau mendepak orang-orang yang kurang berbakat. Gitu. And it becomes a little bit of controversy, this book, because a company called Enron in US has been doing this exact method for to make sure that they excel. But at the end of the day, this company, Enron, was bankrupt. And if you want to know the story, you can read it here. But in principle, Enron proves that talented employees, with emphasis on talent, it doesn't mean a lot when they are not hardworking. Oke, dan dia lanjut menceritakan kisahnya, kisah kehidupan dia sendiri. She mentioned that preoccupation with talent can be harmful in this way. By shining our spotlight on talent, we risk leaving everything else in the shadows. We inadvertently send the message that these other factors, including don't matter as much as they really do. Nah, dari buku War of Talent yang sangat mengglorifikasi talent ini, dia bilang bahwa kadang preoccupation itu artinya konsentrasi, absorpsi gitu, fokus intinya. Kalau kita terlalu berfokus kepada talent atau bakat, ini bisa harmful, bisa berbahaya. So too much focus on talent can be dangerous karena dia akan memberikan spotlight kepada bakat saja dan seolah-olah membuat hal lainnya itu tidak penting atau ada di bayang-bayang. Dan akhirnya secara tidak langsung dan tidak sadar kita mengirimkan pesan bahwa faktor-faktor lain termasuk juga dengan tekad atau grit tidak sepenting bakat tersebut. So preoccupation with talent put too much emphasis on talent and somehow sending the message to negate other factors such as grit, such as effort, and make them less important. Nah, padahal lack of talent would put a very low ceiling on what he might do with his life. Nah, ini adalah cerita dari teman dia yang bernama Scott Barry Kaufman. Scott Barry Kaufman ini seorang seorang scientist, psychology scientist, researcher psychologist yang mendapatkan gelarnya dari berbagai macam universitas ternama, Carnegie Mellon, Cambridge, dan Yale. Dan dia bermain cello for fun. Dan dia bilang bahwa lack of talent would put a very low ceiling on what he might do with his life. Dia dari kecil dibilang bahwa wah lu gak berbakat lu anaknya gitu. Dan dia sering punya ear infection, makanya dia difficult getting informations from sound in real life. Nah, dari situ dia berasumsi nih, karena dia sering dibilang, wah IQ kamu rendah, wah IQ kamu tidak berbakat dan lain sebagainya ketika kecil. Dia bilang bahwa lack of talent would put a very low ceiling on what he might do with his life. Dia akhirnya percaya nih bahwa ternyata ada ceiling loh yang disebut dengan talent, ada batas loh yang disebut dengan talent yang membatasi aku untuk bisa berkembang di dunia ini. And then something happened that completely changed his life. He met a teacher who believed in his potential. So
this is a complete different story. Karena before he believed that he is untalented, he has a very low IQ, and he has no chance in succeeding in life. But then he met a teacher who believed in his potential, and then basically able to turn his perspective about himself. Jadi dari pertanyaan, from the question, this is all you can do, to who knows what you can do. Jadi yang kita butuhkan in life sebenarnya adalah, kalau kita percaya bahwa diri kita ini tidak bisa berkembang, mungkin yang kita butuhkan adalah seseorang yang percaya kepada potensi kita, agar kita tahu bahwa ternyata kita bisa kok melakukan apapun yang kita inginkan. Gitu. Jadi question-nya berubah. Kalau dulu dia percaya bahwa dia tidak memiliki bakat, akhirnya aku tuh bisanya cuman begini aja. Gitu. Tapi begitu dia percaya pada potensi dirinya sendiri yang dibantu oleh gurunya ini, dia akhirnya percaya bahwa apalagi yang bisa aku lakukan, karena ternyata aku bisa melakukan banyak hal. Gitu. And these are just some other stories. I don't really take notes of this because I think it's just some like passing by stories in this subchapter. But I think the very important conclusion that we can take from chapter 2 is that focus on talent distract us from something that is at least as important, and that is effort. So kita tidak boleh terlalu fokus kepada bakat, karena terlalu fokus kepada bakat akan mendistraksi kita terhadap hal lain yang juga sama pentingnya, yaitu usaha. So I think from this chapter we can learn several things. I think from this story especially we learn that we can change how we live based on the belief that we have in ourselves. So we need to believe in our potential in order for us to achieve here our full potential, or our full limit. And when we talk about bias, they mentioned here about natural bias, but I think it's important to talk a little bit about personal bias as well. So I'm sure some of you already know, but personal bias is a perspective where we tend to think less of ourselves. We tend to think of ourselves as small, as incapable, as untalented, because somehow that becomes our coping mechanism to face life, whereby it shows here that when we are able to overcome that personal bias and able to believe in our potential, then we will be able to unleash all of those potential as long as we put effort to it. Okay, so I think that's it that I can share for now. I don't know if there's any questions or. Okay, teman-teman. Well, thank you so much for Awang. It's luar biasa sekali the way you present in front of us, the way you share the whole story. That's a very clear. Anyway, teman-teman, ada yang perlu didiskusikan nggak tentang apa yang udah Awang bicarakan tadi soal natural bias, personal bias? Kita harus ngerti soal kita nggak boleh fokus atau terlalu mendalam tentang talent. Kita harus mengerti bahwa ada faktor lain, yaitu usaha yang harus kita pahami betul tentang diri kita. So, anything that we can discuss, I will give you like 2 minutes to think more. Ya, aku ngasih waktu 2 menit untuk berpikir sedikit, untuk merefleksikan diri tentang diri kita yang selama ini, apa kita selama ini terlalu mentingin bakat kita ya? Apa kita usahanya kayak biasa-biasa aja, atau mungkin yang rasanya kita usaha tapi kita nggak percaya dengan potensi kita, atau mungkin kita bahkan tidak mengerti bahwa limit kita itu seperti apa. So mungkin teman-teman bisa merefleksikan itu di diri kalian masing-masing, and then you can ask and you can discuss in this room after 2 minutes. Okay. Teman-teman kayaknya pada shock semua ya. Oke.
harus nunggu 2 menit atau bisa langsung? Bisa langsung. Tapi ini concern pribadi kayaknya ya. Boleh, Nggak apa-apa. nggak apa-apa. Kalau dari cerita tadi, sorry Jacob, Ipit pakai bahasa Inggris. Ipit nggak bisa pakai bahasa Inggris, nggak apa-apa kali ya. That's Ntar okay, mungkin Evan bisa That's buat okay. summary. Oke. Iya benar, kita kan hidup itu biasanya tumbuhnya dari lingkungan ya, maupun kita punya bakat, mungkin kita punya talenta tertentu, tapi itu selalu tertutup dengan penilaian dari lingkungan, dan itu yang Ipit hadapi waktu kecil gitu. Jadi suka dibandingin bahwasanya, dan benar, natural bias itu tuh sangat berpengaruh gitu kan, ketika orang-orang lebih tertarik kepada anak-anak yang kelihatannya punya bakat alami dibandingkan dengan anak-anak yang rata-rata atau biasa gitu. Nah, itu masuk yang di rata-rata tuh Pan dulunya. Terus sampai akhirnya Ipit berhenti untuk, tentu harapan orang tua itu ada ya, dan orang tua pasti menunjukkan perhatian lebih ketika ngelihat anak-anak itu yang lebih berbakat, yang lebih berprestasi, dan mata mereka tuh berbinar-binar, dan Ipit itu berharap mata orang tua Ipit tuh tertuju sama Ipit seperti itu. Sampai akhirnya dengan beberapa kondisi, Ipit berhenti berpikir bahwasanya Ipit nggak Ipit mungkin bukan orang yang bertalenta atau punya talenta khusus atau mungkin punya bakat alami terhadap sesuatu. Ya mungkin Ipit orang rata-rata gitu kan, layaknya anak-anak normal biasa yang mungkin punya kemampuannya biasa-biasa aja. Tetapi satu yang Ipit tanamkan bahwasanya Ipit tuh kayaknya orang yang gigih deh gitu. Itu Ipit mulai berpikir pas waktu SMP, di mana semua anak yang bertalenta itu waktu SD itu semua orang yang dipilih berdasarkan bakat alami gitu. Mau ikut. Sorry ya, suara Ipit agak keburu-buru soalnya lagi kurang sehat. Oke. Jadi waktu SD itu suka yang diambil untuk ikut lomba itu hanya orang-orang yang kelihatannya punya bakat gitu ya. Untuk anak-anak yang seperti Ipit, Bu saya juga pengen ikut lomba. Dan ketika Ipit juga diikut sertakan dalam karantina, juga diikut sertakan dalam pelatihan, tapi pada akhirnya tidak terpilih karena apa? Ipit tidak berbakat, tidak punya bakat alami. Dan di situ padahal Ipit udah berusaha, aku udah berusaha loh 3 kali lebih banyak dari dia, tapi terakhir justru tidak dilirik karena deliver dia itu lebih bagus dari aku gitu. Dan mungkin ada hal-hal lain yang mendukung waktu itu lingkungan, entah itu pengaruh keluarganya si siswa seperti itu kan. Ya sudah, mulai saat itu Ipit berhenti berpikir aku nih seorang yang gigih, jadi mau belajar sampai 5-10 kali why not gitu. Nah cuman beriring waktu gitu kan, kadang kayak punya masalah hilang jati diri, ngerti nggak sih? Aku nih sebenarnya mau kemana gitu. Kok akhirnya copying orang gitu kan, hanya mengcopy orang bahwasanya dia pintar di situ, Ipit juga harus pintar di situ. Orang itu bisa, kenapa Ipit nggak bisa? Nah Ipit baru berhenti itu di SMU lagi. Di SMA baru berpikir kayaknya Ipit nggak mesti jadi serba bisa seperti itu. Hanya cukup memilih satu, tujuan hidup Ipit itu apa, atau mungkin sesuatu yang mungkin bisa Ipit hasilkan lebih dari diri Ipit dan harus Ipit tunjukkan potensi itu. Akhirnya Ipit milih jalan menulis gitu. Kalau ditanya peran yang paling penting di sini siapa untuk finding myself, Ipit juga bingung ya. Siapa sih yang paling berperan menunjukkan? Kayak yang berperan itu Ipit sama Tuhan. Ipit sih maksudnya ya udah ngomong terus sama Allah waktu itu, ya Allah kalau misalkan orang-orang pada menilai seperti ini, emang Ipit nggak punya tempat ya di sini. Ipit akan buat tempat Ipit sendiri seperti itu. Cuman kalau misalkan kita bertanya dan melihat merefleksi dengan keadaan sekarang, tidak hanya talent ya, ataupun diasah berdasarkan kepribadiannya seperti itu. Semua anak itu nggak hanya berdasarkan kecerdasannya saja. Kecerdasannya bisa ada di mana saja, bukan hanya tentang materi intelektual, tetapi mungkin emosionalnya dia, ataupun hal-hal lain yang bisa berpengaruh, dan itu yang paling penting untuk dilihat. Mungkin orang tua kita di zaman dulu tidak mengerti dan tidak paham tentang ini, tapi kita hidup di dunia sekarang yang dimana pengetahuan dan informasi itu terbuka sangat luas, sehingga kita mungkin ke depannya, untuk saat ini mungkin kita yang alami, ya sudah inilah diri kita ya,
inilah cara berjuang kita, tapi untuk anak-anak dan generasi ke depan, maupun itu anak kita, adik-adik kita, ataupun siapapun yang ada di lingkungan kita, yang perlu kita tegaskan adalah kamu itu berharga gitu. Kamu itu berharga, kamu itu cantik dengan dirimu sendiri, kamu itu pinter dengan potensi yang ada di diri kamu sendiri. Dan tugas kita mungkin, kalau Ipit pribadi waktu itu punya misi seperti ini, Ipit akan membantu mereka seperti itu. Dan itu kemarin itu tujuan besar Ipit masuk ke fakultas psikologi gitu. Pengen explore gitu, pengen explore tentang manusia itu apa sih yang sebenarnya yang bisa mereka perjuangkan supaya mereka punya alasan untuk hidup sehari lagi aja seperti itu. Itu dari Ipit mungkin. Terima kasih. Sorry kalau suara Ipit agak gemeteran soalnya Ipit lagi agak sesak. Sorry ya. Oke, makasih Kak Ipit. Dan akhirnya Kak Ipit bisa menunjukkan menjadi seorang general manager di PLN Melabuh ya, luar biasa sekali. Kak Ipit cepat sembuh. Kak Ipit sekarang lagi opname, teman-teman minta tolong doanya. Semoga Kak Ipit cepat sembuh dan sehat kembali. Oke, terima kasih Kak Ipit udah share ceritanya. Oke, ada teman-teman yang mau discuss? Aku jadi kepikiran soal Agnesmo loh dari tadi yang Awang bercerita itu. Saat banyak sekali idola aku itu dihujat masyarakat umum di dunia ini, di Indonesia pas ya tepatnya, dia sebenarnya punya talent tapi dia fokus dengan usahanya, dia berkali-kali lipat. Tapi dia selalu dibandingkan sama orang yang punya natural talent yang lain yang akhirnya sangat cepat melejit, dan dia sampai sekarang belum membuktikan bahwa dia masuk ke Grammy lah atau dia masuk ke salah satu American Music Award dan lain sebagainya. Tapi dia tetap gigih untuk menunjukkan bahwa dia memiliki limit, dia memiliki potensial, dia selalu memberikan perubahan masing-masing. Dia mengerti bahwa kapasitasnya dia tidak sebegitu bagusnya dibanding sama mungkin penyanyi-penyanyi ternama macam Ariana Grande dan lain sebagainya. But I love the way she made it happen. Berkali-kali aku selalu merasa kayak Awang bercerita tadi itu kayak, oh my God, I do believe that Agnes itu adalah salah satu contoh yang sangat nyata buat kita untuk sebenarnya talent kita punya, tapi sebenarnya ada yang namanya natural bias, ada yang punya limit, ada yang punya potensial, opportunity, environment, dan lain sebagainya mungkin bakal mensupport kita gitu. Oke teman-teman, ada yang mau didiskusikan atau cukup? Oke, ada juga privilege Mas Evan ya. Oke, kalau soal privilege, boleh ada yang bisa share soal privilege? Ya tadi aku sempat mau mention juga tentang privilege. Aku nggak tahu di buku ini kita akan menemukan penulisnya akan mencoba mengcompare nggak ya? Karena aku belum baca ya untuk ke belakang. Apakah dia akan coba menyinggung juga tentang bagaimana fenomena privilege ini terhadap seseorang kemudian bisa dikatakan sukses gitu ya? Karena pengalaman di Indonesia gitu ya kalau kita lihat berdampingan gitu. Kadang-kadang kalau mau istilahnya kayak orang Jawa bilang ngoyo banget gitu, mau mencoba sekeras mungkin, aku mau hard working 24 hours gitu kan, yang ada mati gitu ya. Bukan malah sukses, tapi kadang-kadang memang kita sakit gitu jadinya. Nah cuman nggak tahu ya, nanti mungkin di next chapter kita mungkin akan menemukan fenomena ini. Tapi terima kasih tadi ada yang sudah ngomong privilege. Aku pikir itu juga hal yang unik untuk kalau kita bisa diskusikan mungkin. Oke, jadi ditunggu saja sampai chapter selanjutnya. Oke. So, teman-teman terima kasih udah join, terima kasih atas waktunya dan kontribusinya juga teman-teman. Terima kasih juga buat effortnya. Sekarang waktunya Awang untuk memilih siapa yang akan bercerita atau mempresentasikan di chapter ketiga. Ya Pak ya, aku pilih random aja ya karena ada banyak muka di screen, so I will like scroll it and pick. Jadi kayak Bismillahirrahmanirrahim. Ini berhentinya di Nurul Islamiyah. Oke.
So chapter 3 bakal di-share nanti sama Nurul Islamnya. Oke? I wish I can ya Kak. I hope. Kenapa? Like, ya, semoga aku bisa menjelaskan seperti Kak Awang tadi yang sangat storytelling, yang sangat detail banget, sangat meratapi diri aku sampai melihat artis-artis yang lain kayak Maudy Ayunda tadi menyangkut privilege juga, itu sumpah itu sangat bagus menurut aku, penjelasannya keren. Semoga bisa kayak Awang atau enggak ya bisa memahami, bisa paham semuanya teman-teman. Oke, nggak apa-apa. Kita sama-sama belajar. Benar kan ya, Bang? Betul. Oke. So, chapter 3 bakal Nurul Islamnya yang akan mempresentasikan. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah join. Dan kita ketemu di Kamis depan. Nanti kita berkenalan lagi yang random seperti tadi ya. Oke, see you. Selamat malam semuanya. Bye-bye. Selamat malam semuanya.